Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi tentang cobaan dan ujian yang dialami oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam kehidupannya. Setiap kekasih pilihan Allah yang akan menjadi sebagai Khalifah Allah, yang bertindak sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, tentu saja selalu mendapatkan cobaan dan ujian yang sangat berat dalam kehidupannya. Para kekasih-kekasih pilihan Allah, seperti pada zaman Nabi dan Rasul terdahulu, hingga sampai zaman pewaris dan penerus Rasul sekarang ini, semuanya tidak luput dari yang namanya cobaan dan ujian dalam menjalankan tugas dan amanah yang telah diemban olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulunya sering juga mendapatkan cacian dan hinaan dari orang-orang kafir dalam menjalankan dakwahnya untuk membangkitkan risalah Islam. Walaupun Rasulullah sering dihina dan dicaci, tetapi dengan kesucian hati dan jiwanya, beliau tetap bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian itu. Setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul pada zaman sekarang ini, maka muncullah manusia-manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah adalah manusia yang mampu mewarisi arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad SAW, ataupun yang mampu mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya. Yang diwarisi dari Rasulullah adalah isi dadanya. Yang dimaksudkan isi dadanya adalah isi kolbunya, yang terdapat ilmu amalan dan roh kerasulan ataupun induk daripada Nur Muhammad yang bersemayam di dalam diri Rasulullah SAW. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan para ulama ataupun kiai hanya dapat mewarisi ilmu amalan saja dari Rasulullah. Sedangkan yang mampu mewarisi semua isi dada dari Rasulullah SAW hanyalah satu orang saja, yaitu seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai tangan dan kakinya di muka bumi ini, yang akan menjadi sebagai pemimpin langit dan bumi ini, yang kemunculannya pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Pada setiap zamannya akan selalu hadir dan akan selalu muncul seorang manusia yang mampu mewarisi isi dadanya Rasulullah, yang dimana seseorang itu telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Dan setiap kekasih pilihan Allah yang mewarisi isi dadanya Rasulullah pasti akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberadaannya, sehingga keberadaannya akan menjadi rahasia bagi banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasihnya itu agar Allah menguji tentang seberapa besar tekad hambanya ingin sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah sudah menghendaki seorang hamba, maka Allah akan menampakkan kekasih pilihannya itu, karena hanya melalui diri kekasihnya itulah para hamba bisa dengan sempurna untuk menemukan jalan agar bisa sampai dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menemukan sosok kekasihnya itu
Sama halnya kita sudah menemukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam diri kekasihnya itulah terdapat rahasia Allah yang tersembunyi, dan pada diri kekasihnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli, dan hanya kekasihnya itulah yang akan menjadi sebagai jembatan penghubung antara Allah dengan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, termasuk manusia. Kekasihnya itu bisa menjadi sebagai jembatan penghubung karena di dalam dirinya terdapat induk daripada Nur Muhammad. Di setiap diri manusia, di setiap partikel-partikel yang ada di seluruh alam ini, hanya terdapat sepercik saja daripada Nur Muhammad. Sedangkan induk daripada Nur Muhammad, ataupun yang dimaksudkan sebagai bapa rohaninya dari segala ruh yang ada di muka bumi ini, berada pada diri manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah. Dan kemunculan seorang pewaris dan penerus Rasulullah pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi sebagai pewaris dan penerus Rasulullah, pasti semuanya pernah merasakan cobaan dan ujian yang sangat besar. Pasti pernah merasakan cacian dan hinaan dari orang lain. Begitupun yang pernah dirasakan oleh sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dalam kehidupannya. Dulunya waktu beliau awal menjalankan tugasnya dan menyampaikan dakwahnya, beliau selalu dicaci dan dihina oleh orang-orang. Tetapi karena kejernihan hati dan jiwanya, beliau menerimanya dengan lapang dada, karena beliau sadar bahwa kehadirannya sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini untuk membawa rahmat, kasih dan sayang kepada seluruh alam. Waktu demi waktu berjalan, beliau bisa diterima dengan baik oleh masyarakat manusia yang berada di sekitarnya. Setelah ada beberapa orang yang percaya dan mau mengikuti beliau, akhirnya beliau mendirikan suatu majelis ilmu tarekat tasawuf sufi, yaitu tempatnya para ahli zikir. Majelis ilmu itu adalah tempat untuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bisa menjadi ahli zikir dan bisa menjadi pengikut serta bisa menjadi pasukannya sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dalam proses menjalankan tugas dan dakwahnya melalui tempat majelis ilmu itu, beliau selalu mendapatkan cacian dan hinaan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau sampai difitnah oleh masyarakat bahwa beliau telah mengajarkan amalan sesat, dan tempat majelis ilmu itu difitnah juga sebagai tempat berkumpulnya para teroris. Karena orang-orang sekitar wilayah itu melaporkan kepada polisi, akhirnya turunlah beberapa polisi yang ingin menelusuri dan memeriksa tempat itu. Dengan sikap tenang dan sabar, beliau mempersilahkan orang-orang itu dan beberapa polisi untuk membuktikannya tentang laporan masyarakat. Namun akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa selain menemukan tasbih dan sajadah saja di tempat itu. Sudah banyak sekali orang-orang yang mengalami bencana dan musibah, bahkan banyak juga yang mengalami kematian yang tidak wajar karena sudah terlalu sering mencaci dan menghina serta memfitnah beliau. Walaupun beliau tidak pernah merasa marah, tidak pernah dendam terhadap orang-orang yang sudah mencaci dan menghinanya, tetap saja orang-orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berani memusuhi kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka jika ada orang yang memusuhi kekasihnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Siapa yang memusuhi kekasihku atau waliku, maka aku menyatakan perang terhadapnya." Bayangkan saja jika Allah sudah menyatakan perang terhadap orang-orang yang berani memusuhi kekasihnya atau walinya.
tentu saja tidak akan mungkin bisa lolos dari azabnya Allah sebelum mereka datang meminta maaf kepada kekasihnya itu. Jika kekasihnya itu sudah memaafkannya, maka Allah juga akan mengampuni orang-orang yang sudah berani memusuhi kekasihnya. Waktu demi waktu berlalu, setelah beliau berhasil melewati segala rintangan yang sangat berat, atas kesabaran dan kelembutan hati dan jiwanya terhadap sesama, akhirnya beliau bisa diterima dan bisa dipercayai oleh banyak orang. Dan sampai saat sekarang ini, beliau sudah memiliki kelompok dan mempunyai banyak pengikut. Bahkan beliau mempunyai pasukan-pasukan terdepan yang akan mendampinginya untuk memberantas segala kejoliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Sampai saat ini, sang Khalifah ataupun Imam Mahdi dan para pasukan-pasukannya masih sabar dan masih menunggu waktunya saja yang telah Allah tentukan untuknya agar segera bertindak untuk memperbaiki segala kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi pada alam ini. Jikapun beliau dan pasukan-pasukannya sudah mulai bertindak, tidak semua orang bisa mengetahuinya, dan kebanyakan orang hanya bisa memperhatikan perubahan pada alam ini jika beliau dan pasukan-pasukannya benar-benar sudah mulai bertindak. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.